Hai guys, kembali lagi di channel gue, Aprilisius. Yeay. Oke, hari ini gue akan melakukan lagi sebuah interview tanya jawab dengan tamu kita. Tamu hari ini orang yang berani meninggalkan pekerjaannya di Indonesia, keluar dari zona nyamannya di Indonesia, bermigrasi ke Jerman. Langsung saja kita lihat siapa orangnya. Check it out. Ya, so inilah orangnya. Tada. Halo. Oke, kalau kalian belum tahu, dia adalah teman pertama aku yang bertemu secara langsung di Jerman. Jadi, waktu itu kita mengikuti sebuah program yang selebihnya akan dijelaskan langsung oleh doi. Kak, boleh dong kasih tahu umur, kalau boleh dikasih tahu umur, status pekerjaan saat ini, dan juga awal pindah ke Jerman. Mungkin bisa diceritain sedikit. Thank you ya, April udah mengundang aku di channelmu. Aku merasa terhormat sekali. Ya, terima kasih. Dan senang banget hari ini bisa dapat kesempatan untuk berbagi pengalaman aku bersama dengan teman-teman. Namaku Melanie Prasetyo. Umur, status, dan pekerjaan. Oke, umur saya saat ini 42 tahun. Pekerjaan di Jerman, aku masih mengikuti training atau yang dikenal sebagai Ausbildung untuk menjadi seorang perawat. Statusnya masih single dong. Oke, jadi waktu di Indonesia aku itu sibuk melayani. Saya itu senang sekali pergi menginjil. Jadi berpergian ke kota-kota kecil, ke daerah pedalaman, ke kampung-kampung untuk memberitakan Injil. Ya, bisa dibilang pendeta. Tada. Sangat menyenangi apa yang aku kerjakan, yang aku sebut dengan panggilan Tuhan dalam hidupku. Kenapa bisa pindah ke Jerman? Sebetulnya sejak aku masih kecil, aku itu terinspirasi dengan cerita papaku. Dia pernah datang ke Jerman untuk urusan pekerjaan, ya, dan dia menceritakan Jerman itu begini dan begitu. Langsung pada saat itu waktu masih kecil aku juga pengen ke Jerman ya gitu, walaupun aku nggak ngerti gitu, bener-bener gitu. Ada apa di Jerman, cuma senang aja dengar dari cerita papaku sendiri. Lalu sekitar 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu aku lagi berdoa di kamar, dan pada saat berdoa itu tiba-tiba aku teringat lagi dengan negara Jerman, dan aku yakin itu bukan sebuah kebetulan. Aku yakin itu hal yang Tuhan taruh di hati aku gitu. Itu ya, Saya pendeta sekali. Kawan-kawan ya. Aku rasa karena aku dalam suasana berdoa gitu. Itu sesuatu yang Tuhan taruh di hatiku, dan itu sangat-sangat kuat. Dan aku merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan tentang itu, sukacita, damai sejahtera. Pokoknya apa yang aku rasakan itu sangat positif. Mulai deh aku terus cari-cari tahu tentang Jerman. Aku pun juga terus disibukkan dengan kegiatan penginjilan aku. Kan aku tuh pelayanannya sering dengan anak-anak muda. Jadi bergabung dengan anak-anak muda. Dan anak muda tuh rata-rata kan memang semuanya lah, kebanyakan asik gitu loh. Jadi aku udah lupa dengan negara Jerman ini untuk aku terus doakan dan cari tahu informasi tentang negara itu. Tiba-tiba tahun 2000 berapa? Saat tahun 2020 tiba-tiba ditelepon oleh teman baikku. Dia bilang dia lagi di Jerman gitu. Tapi dia memang sudah menikah dengan orang Jerman dan sudah menetap di Jerman. Terus aku kaget gitu, kok tiba-tiba dia telepon gitu ya. Emang terus sebelumnya nggak ada kontak? Nggak terlalu sering sih gitu, nggak terlalu sering aku kontak sama dia gitu. Dia cerita tentang Jerman begini dan begitu, lalu dia tiba-tiba menawarkan, coba deh pergi ke Jerman Kak gitu. Cari kerja di sini di dunia perawat
gitu. Wow. Dia yang memberikan masukan dan dia menjelaskan semuanya, langkah-langkah apa yang perlu aku ambil terlebih dahulu untuk aku bisa sampai ke Jerman. Dan aku merasa itu hal yang kenapa tidak gitu ya. Dan walaupun itu suatu hal yang sudah lama, tapi aku jadi teringat lagi gitu, dengan apa yang aku doakan selama ini gitu. Langsung aku ambil kursus bahasa Jerman. Berapa lama itu, Kak? Ambil kursus bahasa Jermannya aku ambil total 11 bulan itu. 11 bulan. Level apa tuh 11? Itu udah sampai B2. Oh. Okay. Dan percayalah teman-teman, sangat-sangat tidak mudah belajar bahasa Jerman itu. Tapi nggak nyangka bisa lulus. Lalu yang herannya adalah aku kan disarankan sama teman aku cepet-cepet aja kirim surat lamaran kemana-mana walaupun belum lulus B2-nya. Kirim kemana? Dia kasih beberapa website yang aku bisa kirim surat CV aku gitu ya. Terus nggak lama dijawab. Janjian untuk wawancara online, semuanya berjalan dengan lancar. Aku langsung diterima saat itu juga di kota Nuremberg, di Caritas. Itu adalah panti jompo. Ya, aku akan bekerja sebagai perawat di panti jompo, tapi masih belum bekerja pekerja yang sebenarnya gitu. Aku masih bekerja sebagai selama 1 tahun yang namanya BFD, Bundesfreiwilligendienst. Kita sama-sama di BFD itu, dan kita bertemu di seminar. Ya, betul. tapi Ya pertama online dulu. Ya, pertama seminar online dulu ketemunya, dan aku lihat waktu itu di tertera namanya Aprilia gitu ya. Ini kayaknya orang Indonesia nih. Aku juga Melani Prasetyo, ya udah pasti. Betul, ini kayaknya orang Indonesia nih. Ternyata kita ada seminar yang onsite, seminar yang semuanya datang ke satu Offline, kota, ya. Offline ya. Situlah kesempatan aku langsung tanya. Indonesia ya? Iya, betul. Iya. Cocok ya setelah itu sampai saat ini. Sampai saat ini setelah setahun ya. Setahun berlalu. Hampir 2 tahun dong. OMG. Hampir 2 tahun ya ampun, udah lama ya. Nah, kan si kakak ini adalah penginjil di, pastinya kakak punya sebuah gereja yang kakak naungin lah ya, apa sih namanya? Berjemaat. Nah, di mana sih Kak gereja di Indonesia yang kakak berjemaat? Saya berjemaat di JPCC, Jakarta Praise Community Church. Tetapi saya di sana hanya sebagai jemaat. Jadi kalau mau pelayanan penginjilan itu hanya dipanggil secara pribadi, diundang secara pribadi aja. Lewat rekomendasi pelayan-pelayan Tuhan. Misalkan mereka kenal ada Melani Prasetyo, dia seorang penginjil, kita undang yuk datang ke sana gitu. Karena saya bergerak sendiri penginjilan itu, jadi otomatis semua juga dari saya sendiri pribadi. Kayak begitu. Jadi saya tidak dinaungi oleh suatu organisasi atau gereja dalam pelayanan itu ya, untuk pelayanan. Tapi kalau berjemaat, aku berjemaat di JPCC. Dan Sidney Mohede dong. Aku kenal dia, tapi dia nggak kenal aku. Aku juga kenal dia, tapi dia nggak kenal aku. Kalau bisa dibilang tentang kenapa mau banting setir itu, aku melihat ternyata pada saat udah sampai di Jerman ini dengan pekerjaan yang aku ambil, ternyata nggak jauh beda dengan pelayanan loh. Beneran gitu. Jadi yang namanya pelayanan itu bukan hanya di mimbar khotbah, ya. Terjun langsung. Tapi kita bisa terjun langsung, kita bisa merawat orang, kita bisa mandiin orang itu, ya kan? Kita bisa mendengarkan keluh kesahnya pada saat dia lagi sedih, kita merawat dia gitu. Itu betul-betul aku terjun langsung gitu. Dan menurut aku ini tidak ada bedanya sama sekali dengan pelayanan di mimbar. Pelayanan di mimbar. Aku pun juga sangat bersyukur gitu ya. Dan pada waktu itu setelah beberapa bulan aku sempat ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, ternyata saya pindah ke Jerman itu saya nggak lari dari panggilan Tuhan ya. Memang Tuhan mau membawa aku kepada suatu bentuk pelayanan yang berbeda aja. Aku punya pengalaman pelayanan yang berbeda gitu. Jadi
ya khotbah udah pernah, ya kan, merawat orang, memandikan, membersihkan gitu ya, itu juga udah pernah gitu ya. Jadi senang gitu, aku kaya akan pengalaman dalam pelayanan gitu bersama dengan Tuhan. Gitu. So, kan kakak ini jadi pendeta yang hijrah ke Jerman. Ada gak sih orang-orang yang gak setuju, kayak ngapain sih lu umur segini udah pendeta, udah enak di Indonesia, kok mau ke Jerman? Sejauh ini yang aku ingat gak ada yang gak setuju. Semuanya setuju. Iya, karena yang tahu hanya keluargaku. Aku tidak menceritakan kepada siapapun bahwa aku punya rencana untuk pergi ke Jerman. Tapi pada saat aku sudah sampai di Jerman, nah ada orang yang mempertanyakan, kenapa sih kayaknya pelayanan kamu gak ada masalah di Indonesia, kamu baik-baik aja, kenapa kok kamu meninggalkan pelayanan? Saya rasa itu pertanyaan yang normal ya gitu. Nah, kadang orang juga pengen tahu ya kan, penasaran kenapa sih gitu, nggak ada apa-apa gitu ya aku jelaskan aja seperti apa yang aku tapi nggak detail ceritanya ke semua orang sih, hanya orang-orang tertentu aja. Aku ya jawab bahwa bagiku ini juga sebuah pelayanan, dan bagiku ini juga sebuah percayaan dari Tuhan. Ini sebuah anugerah bisa pergi ke Jerman. Ya puji Tuhan di sini juga seneng, bisa mandiri, bisa menabung, bisa jalan-jalan di sekitar Eropa. Iya dong. Itu yang paling penting gak sih? Penting sih. Ya untuk hiburan lah ya. Kadang-kadang suka penat kan, kita perlu jalan-jalan. Gitu. Jalan-jalannya kemana? Gampang gitu kamu. Belanda. Kalau dulu di Indonesia kan ke Bandung. Oke juga sih, nggak apa-apa gitu. Tapi ini kalau sekarang ke Belanda gampang gitu ya. Paris gampang. Itu adalah bonus dari Tuhan ya. Gitu. Apakah kakak tetap melanjutkan pelayanan sebagai pendeta di gereja komunitas Indonesia di Jerman? Dan gimana dengan pelayanan kamu di gereja Indonesia di Jerman? Tentu saja di sini pun aku juga melayani, ya kan. Jadi datang ke Jerman juga pelayanan gitu. Waktu aku sampai ke Jerman itu aku buru-buru cari komunitas lewat sosial media. Aku cari ada nggak komunitas Kristen itu di kota Nuremberg gitu. Aku tinggal di kota Nuremberg. Aku cari akhirnya dapat dong gitu ya. Aku pun juga suka dipercaya untuk berkhotbah, menjadi worship leader. Ya komunitas kecil begitu aja biasa. Tapi senang sekali tetap bisa pelayanan gitu ya. Dan kalau berjemaat, aku berjemaat di gereja Jerman gitu di sini. Berbahasa Jerman. Yang berbahasa Jerman. Namanya gereja Eklesia. Ya, tapi aku belum pelayanan di sana, aku baru berjemaat saja. Kalau di Persekutuan Indonesia Kristen itu Perki, Persekutuan Kristen Indonesia Perkim kalau nggak salah, Persekutuan Kristen Indonesia di Nuremberg, ya, dan lain sebagainya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu di komunitas itu akan kulakukan. Nah, teman-teman tahu nggak, di Jerman ini kita itu setiap bulan harus membayar pajak karena kita orang Kristen. Ya, pada waktu kita mendaftarkan diri kota di mana kita tinggal, kita harus lapor diri lagi. Mereka katanya, kamu agamanya apa? Pada saat kamu bilang kamu beragama Kristen, kamu berarti akan membayar pajak setiap bulan. Pada waktu aku masih menjadi Bundesfreiwilligendienst atau tenaga sukarelawan, aku nggak perlu bayar pajak pada waktu itu, karena aku sudah ada surat keterangan dari Indonesia bahwa aku itu sudah tergabung di gereja ini gitu ya. Aku jadi nggak perlu bayar pajak gitu. Jadi selama setahun aku bebas pajak selama setahun. Tahun ini aku rasa sudah diambil pajak deh. Aku rasa karena aku bisa bebas pajak kalau aku kembali memberikan surat dari Indonesia itu. Iya, kenapa nggak diberikan? Aku agak malas ngurusnya sih gitu, karena agak repot. Jadi ya sudahlah, lagi pula pajaknya juga nggak besar-besar amat kok. Jadi it's okay. Nah Kak, terus
Setelah hampir 2 tahun di Jerman, apakah kamu akan tetap di Jerman atau mau pulang ke Indo? Atau kapan rencana kamu mau pulang ke Indo lagi nih? Silakan dijawab. Rencana menetap di Jerman sudah pasti, ya, karena aku melihat di sini semuanya jelas. Kita berapa jam bekerjanya dalam sehari itu jelas, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita juga sudah jelas berapa lama kita dapat libur, dapat cuti. Pada saat kita overtime kerjanya, kita pun juga akan mendapatkan tambahan hari libur. Jadi di sini gak ada yang bisa memanfaatkan gitu, walaupun kita orang baru, orang asing, mereka tidak akan memanfaatkan kita gitu. Mereka bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau dibilang mau banget menetap di Jerman, ya. Memang itu rencananya. Dan secara pendapatan juga bagus, memuaskan untuk saya pribadi gitu. Lalu di sini bisa menabung, dia punya ada rencana-rencana dan ada mimpi-mimpi besar yang sudah saya nantikan. Kalau kapan pulang ke Indonesia masih belum tahu kapan pulang ke Indonesia. Kenapa? Ya paling kangen banget sama bakso abang-abang. Wah itu makanya kalau untuk liburan aja lah. Pasti pengen makan mie ayam gerobak, pengen makan siomay dan lain sebagainya gitu. Kangen juga sama keluarga, sudah pasti, teman-teman dekat. Dan aku kangen sama anjingku yang lucu, namanya Cody. Halo Cody, anjingku sayang yang lucu. Pasti kalau aku video call sama orang tuaku itu mereka langsung kasih lihat, ini Cody duluan yang dikasih lihat. Topik ini adalah topik yang sangat pasti dinanti-nantikan. Ya sama siapa? Temanya ini seru banget gitu. Nah, kakak kan masih single nih, ya kan? Pengalaman kakak dengan cowok-cowok yang ada di Jerman, terutama cowok bule ya. Bule apa aja deh ya, penting cowok bule deh. Sudah pernah. Tapi belum berhasil. Iya. Karena kami punya pola pikir yang berbeda. Susah guys, cowok Jerman sama pendeta susah. Saya punya nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam hidup saya yang saya nggak bisa langgar, dan saya pun respect dengan orang yang maksudnya dia berbeda dengan saya gitu. Jadi kalau misalkan memang berbeda dan tidak bisa diteruskan, ya sudah, mau bagaimana lagi kan gitu. Jadi itu sih yang menjadi tantangan di sini. Tantangan di sini adalah itu untuk saya itu hal yang penting sekali gitu. Value di dalam berpacaran, dalam membangun sebuah hubungan ada yang tidak bisa dilanggar gitu. Jadi saya akan pertahankan sampai bertemu dengan laki-laki ya yang turut mendukung gitu loh, nilai-nilai tersebut gitu. Tapi kalau misalnya belum ada sampai sekarang ya udah nggak apa-apa. Gitu. Aku sudah bahagia. Sudah bahagia di sini kok. Dengan atau tanpa cowok-cowok. Tapi aku bukan orang yang kaku dah. Nggak kaku-kaku banget lah gitu. Cuma ada value yang nggak bisa dilanggar aja itu gitu. Jadi dan itu susah dengan kultur di bule ya. Iya, kultur bule itu susah banget guys. Iya, betul. Kita datang di segmen terakhir, yaitu pertanyaan terakhir adalah setelah Ausbildung, kamu Ausbildung berapa tahun? 1 tahun saja. 1 tahun saja guys. Abis itu mau ngapain lagi nih rencananya setelah Ausbildung? Apakah mau lanjut Ausbildung lain atau mau bekerja atau mau traveling atau mau menikah atau Mbak ceritain dikit dong. Sejauh ini setelah Ausbildung maunya langsung kerja aja. Aku nggak akan dulu lanjut ke yang lebih lama ya, karena aku fokus datang ke Jerman sebetulnya untuk bekerja, bukan untuk sekolah. Aku udah cukup sekolah. Pusing. Cari tempat tinggal juga.
Udah gitu harus perpanjang paspor. Nggak selesai-selesai ya masalahnya di sini. Berarti aku harus bikin Aufenthaltstitel atau KTP Jerman lagi yang baru. TW, sini kan di McD nih ada kulkas kan ya. Nih kalau gajah masukin ke kulkas gimana caranya kak? Pertama caranya buka pintunya, masukin gajahnya, terus tutup pintunya. Terus gimana cara masukin jerapah ke kulkas, April? Buka pintunya, ambil gajahnya, keluar, masukin jerapahnya, tutup lagi pintunya. Pintar, mantap. Ayam berkokok. Harimau? Mengaum. Sayang sekali jawaban Anda salah. Kenapa? Ayam berkokok. Iya. Harimau pagi. Iya. Iya benar. Singa, sang raja hutan, dia memanggil seluruh binatang. Ada satu hal yang penting yang singa raja hutan itu mau sampaikan. Tetapi setelah dicek oleh singa itu, si raja hutan itu, ada binatang yang gak hadir dalam rapat itu. Apa tuh? Jerapah. Kenapa? Kan masih ada di kulkas. Masih nyambung ya sama di kulkas ya. Itu di kulkas matiin aja udah cabut gitu. Lucu gak guys? Kenapa di Indonesia panas? Kenapa Indonesia panas? Karena orang-orangnya emosian semua. Ada benarnya. Tapi bukan itu jawabannya. Oh, bukan. Jawabannya adalah karena di Indonesia itu banyak matahari. Banyak matahari, makanya panas. Toko matahari. Bapak, ibu-ibu, jokes bapak, ibu-ibu. Dia padahal udah denger itu tapi kayak lupa loh gue. Satu lagi, ada sungai yang terkenal dengan buaya yang luas. Banyak buaya di situ. Ada seorang pria, dia mau menyeberang dari tepian sini ke tepian seberang. Gimana cara dia menyeberang supaya dia sampai ke sana dengan selamat? Kalau dia cewek cantik seksi mungkin bisa kali. Jadi buaya-buayanya pada minggir. Jawabannya adalah berenang aja. Karena buaya-buayanya kan lagi ikut rapat. Kenapa? Tadi kan dipanggil sama si singa raja hutan untuk kumpul. Jadi di situ kosong, buaya-buaya udah pada pergi ikut rapat. Ini jadi kenapa kebun binatang semuanya? Tulis di komentar. Selain pendeta ada juga pelawak guys. Pelawak berkedok pendeta. Terima kasih Kak Melanie Prasetyo sudah menyiapkan waktunya Untuk undangannya, Ya. sekali bisa berbagi di sini. Semoga videoku ini tembus 1 juta viewers. Narasumber kedua aku. Dan aku akan mencari tahu lagi narasumber yang lain yang bisa aku wawancarai. Oke guys, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah, Gini katanya.